Misi Pak, jemput Kiki, pengantaran ke Vivi, dan JNE. Detail paketnya HP, tas, baju. Ada nggak Bang? Nggak ada nih. Halo, nggak ada pesan. Halo Kak. Ya, Iya Kak, ini kan saya udah di JNE, udah ketemu Mas Kiki. Mas Kikinya nggak tahu, nggak ada kirim apa-apa katanya. ada Pak, ada handphone, ada Pak. Itu PT, bukan. Wah, katanya ada tas, kirim tas, handphone sama baju. Kakak, ini yang jelas Kak, maaf Kak. Jelas katanya orangnya. Saya berapa tahun tadi mungkin ibu apa sih untuk menerima barang dan itunya penerima di situnya si penerima, ternyata setelah kita kasih si penerima yang aslinya telepon. Oh, nah ini di cancel sama dia nih. Aku lagi dapat bosan guys. Tadi jalan jauh dari tadi pengantaran lokasi, nggak dapat balik lagi sono. Aduh, dapat dosen penjemputan di gudang JNE katanya. Pengantaran ke Bekasi Bintara. Keterangannya HP, tas, baju. Tarif 33.500 pakai tunai guys. Kita kalau kasih penjemputan dulu aja. Saya sih gudang JNE. Tapi giliran dekat nggak masuk, giliran jauh baru masuk. Oh, nopol. Bolak balik guys. Dibuang ke Bintara Bekasi. Hari ini dari pagi. Orderan gosen semuanya. Belum dapat orderan orang, belum dapat orderan pantat dari tadi guys. Belakangnya nih, yang di kantor Basnas. Misi Pak, jemput Kiki, pengantaran ke Vivi, gudang JNE. Detail paketnya HP, tas, baju. Oh, Bapak, ada pesanan Iya, panggilan barang. iya. Iya, mohon maaf Bapak, kalau misalkan Gimana? jemput dari Kiki, Notnya gudang JNE bukan di Basnas. Ada nggak yang namanya Kiki? ya udah, baru udah coba deh. Saya jemput barang apa? Barang ya? Iya barang, dosen. Halo, orangnya nggak konfirmasi saja.
Orangnya baru ngechat. Orangnya baru ngechat suruh ngambil di JNE seberang pemadam soalnya titiknya nggak ada. Ada nggak bang? Nggak ada deh. Nah lo, Nggak ada macet. bentar. Ada gudang JNE. Main di seberang ada pemadam. Itu pemadam. Iya, emang ada lagi. Enggak, ini benar. Bener ini kan, JNE ini doang kan nggak ada lagi seberang. Iya. Tapi kok ada macetnya bang? Ada macet. Coba tuh bener. Kalau misalkan dia mau ngambil barang kiriman nggak bisa. Kalau nggak pakai surat kuasa. Iya makanya. Saya kirain Halo. salah alamat. Halo kak, ini saya ke JNE ambilnya ke Mas siapa ya? Kiki. Ini ada Mas Kiki nih. Tipisnya kan. Halo. Hah? Yang ngomong nggak jelas. Yang ngomong nggak jelas. Ngomongnya nggak jelas. Nggak ada suara. Halo. Halo. Suaranya. Nah ini. Jangan dimatiin loudspeakernya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Halo. Gak tahu dia bang gua. Nah, ini gua bingung gak ada mesin. Itu bener orangnya mas. Hah? Lah. Apa ada mesin? Gimana sih? Tekan 1 3 atau Mau diangkat lagi. Masnya juga nggak kenal ke Vivi siapa? Makanya Gimana nih orangnya? tunai ada gopeng. Kunai. Masnya juga nggak ada suruh apa kirim apa nggak ada. Aja. Halo kak. ya Iya kak, ini kan saya udah di JNE, udah ketemu Mas Kiki. Mas Kikinya nggak tahu nggak ada kirim apa-apa katanya. ada pak, ada handphone terus pak. Ya itu OPT bukan. Wah, katanya katanya ada tas, kirim tas, handphone sama baju. Halo Ya. kakak, ini yang jelas kak, maaf kak. Jelas katanya orangnya. Halo. Oh. Ya kemana lu? Film siapa orang iseng di mana ya? Tunai lagi pembayaran ya? Oh. Gimana sih?
Maksudnya gimana, Pak? Hah? Ini belum. Ini pengen tahu. Maksudnya gimana? Hah? Maksudnya gimana ini, Bang? Dan apa lagi saya sih? Dia kagak ngatur lagi saya. Coba tahu kan juga. Saya yang jelas saja maksudnya pakai siapa kita nggak bakalan kasih Ya iya makanya. nah ini kan Kan di cancel tuh. Di cancel tuh. nggak gitu. Iya. Maksud. Saya berapa kali kemarin nanti itu Hmm. juga nanti itu apa sih untuk menerima barang dan itunya penerima di situnya si penerima ternyata setelah kita kasih si penerima yang aslinya telepon. Oh. Nah ini di cancel sama dia nih. Kalau emang ini kalaupun ada nomor ini ya kita nggak bisa ngasih. Ya iya makanya. Assalamualaikum. Itu di cancel. Nah, Nah kan cancel udah ini akhirnya. kalau misalkan ini gitu aja takutnya kecuali kalau ada surat kuasa ya kita bisa kasih. Kalau nggak ada surat kuasa Enggak kirain saya itu. nah dia mau ngasihin barang buat diantar ke sana kan. Iya saya juga begitu pick up lah gitu ya. Iya, kirain barang pribadi dia. Tadi saya pikiran gitu sekali orang sih yang namanya tinggi itu Oknum. Ada main oknum. ya cuma kok nggak ada nomor resminya juga tapi dia cuma JNE sini aja. Iya. Nah kalau emang benernya saya juga udah sering nih ngambil di Kalok apa di apa itu harus yang pakai Iya surat resi. apa timur orang kan tadi Bunda udah jauh-jauh. gitu lah lebih stempel. Iya. Berarti oknum nih nggak jelas. Kemarin ada kejadian begitu. Sama di ini lokasi di mana gitu kayak gitu. Coba Tapi nggak ada resi mah nggak boleh kan? Nggak ada resinya kan nggak boleh. misalkan di luar yang penting ada resi dia bisa nggak mau sih penerima. Saya nggak tahu lah di luar itu gimana gitu. Cuman sebelumnya di sini saya nggak bisa kasih kalau nggak ada surat kuasa kalau bukan si penerima. Kalaupun ada si penerimanya kita harus ada KTP foto KTP-nya terus dia megang barangnya nerima barangnya itu baru kita bisa masuk sistem. Kalau nggak ada KTP walaupun dia emang masih penerima saya suruh balik waktu kemarin rumahnya di Cipinang mana saya suruh balik malam-malam nggak bisa aja nggak bisa masuk. Iyalah. Tahun berapa bisa dia gantiin nggak tahu itu barangnya kemarin berapa juta. Orang sini, gawe sini. Di Jontan anak di sini juga sering kena begitu ya bang. Ya itu hanya rantai ngobong juga pak ada ke bawah ini kalau cuma 100-200 sekarang berapa? Ini keterangannya HP dompet sampai apa baju tas sama ponsel berarti kan jumlahnya lumayan. Kira di cancel guys, ternyata itu modus guys, hampir aja. Jadi orang itu dengan alibi mesen Gojek, suruh ngambil barang di JNE, cuman nggak ada resinya. Nah tapi kirain gua kan orderan gosen biasa, itu kirain barang pribadi dari karyawan staff itu ketinggalan apa gimana ya kan, suruh kirim ke
ke sono penerima, ternyata semua orang yang namanya Kiki itu dia nggak ada ngirim barang apa-apa. Ternyata modus nanti main nyerahin barang atau paket, taunya orangnya modus. Katanya kirim tas sama jaket sama HP, taunya barangnya nggak jelas. Kayaknya modus-modus oknum gitu guys. Untung aja tadi gue dijelasin sama securities, pernah ada kejadian kirim barang tapi dengan nomor resi yang udah di luar katanya gitu, apa gimana gitu. Nah, karyawan situ main nyerahin aja barangnya, taunya barangnya dibawa kabur dan nggak jelas. Akhirnya suruh ganti barang tersebut guys. Kita lihat riwayat bookingnya nih, bosan guys. Di gudang JNE ada di Bintara nih modusnya, akhirnya dibatalin sama customer. Untung dari pihak JNE nya lebih teliti dan berhati-hati. Yang jadi keselnya kan gue jadi amsyong, orderan lagi anyep, lagi delay, dapat orderan yang kayak begini, merangsang bapuk banget dari pagi. Udah pagi di cancel 2 kali sama customer, ini cancel lagi ketiga. Gue mau jam 3 guys, udah jam 2 lewat ini. Oke guys, masuk lagi dapat orang nih, masih daerah Matraman. Gue nunggu di tempat di dekat gak jauh dari JNE, dapet di gedung Zeni. Kita chat orangnya guys, dapet orang guys. Dapat orang, penjemputan gedung Zeni, pengantaran ke TK Islam Ananda, Menteng Dalam, Tebet guys. Alhamdulillah. Dapat orderan dibuang ke daerah Tebet, Menteng Dalam. Tarifnya cuman 12.800, udah pakai GoPay. Kita udah chat belum direspon tapi mana kawasan militer ini. Misi Pak, mau jemput orang. Oh, kadang sini Pak ya. Batasnya sampai sini aja. Oh iya. Kasih Pak. Tunggu orang juga Bang. Belum keluar dari tadi. Itu kali tuh 2 orang tuh ya. Ya kan, iya. Orang kalau udah di luar baru mesen. Karena dia
Enak. Oke, udah kak? Makasih pak, makasih pak. Oke guys, kita udah selesai pengantaran customer ke Pal Batu, Menteng Dalam. Jadi kita geser orderan. Orangnya sudah bayar pakai GoPay, sudah hampir jam 3 udah habis. Udah lemot. Orangnya bayar 16.500, kita terimanya 12.800. Oke, kita tunggu orderan berikutnya masuk lagi. Udah hampir jam 3. Sudah di 5 trip. Sudah dapat 80.000. Orderannya receh-receh semua. Sekarang kita cari-cari lagi orderan berikutnya. Semoga dapat orderan kakak. Kita cari lagi sebelum jam 4 guys. Jam 4 kita balik pulang. Kita muter-muter lagi cari orderan berikutnya. Oke guys, orderan belum masuk lagi. Dari yang pengantaran tadi ke daerah Tebet, Menteng. Tadi terakhir dapat orderan setengah 3 sampai jam 3 lah, jam 3 kurang. Sekarang udah setengah 4. Udah hampir sejam delay guys, nggak masuk. Hari Sabtu orderan malah hancur parah. Oke guys, kira gue udah update, udah sampai di rumah. Jalan melipir tadi dari Tebet sampai arah balik nggak masuk akhirnya guys. Nggak tahu nih jalan hari ini efek karena mungkin banyak cancelan dari pagi, jadinya bapuk tuh. Cancelan dari pagi udah 2 orang. Cancel pagi di cancel orang, cancel gosen. Tadi juga di cancel nih orang modus nih. Modus untung aja nggak jadi kena orderan modus ini nih, fiktif jatuhnya sih, orderan fiktif nih. Masih diselamatkan, cuman akibatnya orderan gue jadi hanya delay. 3 orderan dibatalkan hari ini guys. Nah, pendapatan jadi hari ini 80.000 ditambah tip 5.000 tadi dari customer guys. Sekarang gue mau istirahat dulu. Oke guys, gue sekarang udah di rumah, mau istirahat dulu. Jadi buat hari ini orderan bapuk. Dari pagi udah terima 2 cancelan dan 1 cancelan tadi orderan fiktif. Alhamdulillahnya tadi nggak sempat kena orderan fiktif. Ngambil barang di JNE
taunya tuh yang mesen modus. Jadi pura-pura ambil barang atas nama siapa, di situ pakai nama pegawai situ, dan dikirim ke penerimanya nggak jelas taunya guys. Dan pegawai situ tadi yang namanya sama dengan dicantumkan di Gojek nggak merasa mengirimkan barang dari JNE, dan dihubungin juga katanya wanita tersebut omongannya nggak jelas guys. Omongannya tuh katanya dari pihak tadi atau apa yang dia omongin sama pihak karyawan JNE nya, yang pasti perempuan tersebut mengaku-ngaku pengen ngambil barang, yaitu tas, jaket, sama hat. Kirain gua itu orderan kiriman pribadi atau ngirim barang dari barang yang ketinggalan di karyawan situ untuk dikirim balik ke rumahnya. Taunya ngobrol tadi sama security JNS itu, emang di situ pernah ada kejadian hampir sama seperti itu. Ditanya surat resinya, surat kuasanya, nggak bisa nunjukin barangnya, akhirnya nggak bisa dikirim. Dan kejadian tersebut sering katanya. Dan pernah ada kejadian sampai pegawainya itu asal ngirim nggak teliti dan disuruh ganti katanya barang tersebut. Tapi alhamdulillahnya tadi gue masih diselamatkan. Security-nya juga masih bisa menahan untuk nggak mengirim barang apa-apa dari situ. Jadi kesimpulannya tetap waspada, dapat orderan gosen yang beratasnamakan begitu, dan harus jelas ada resi, surat kuasa atau bukti pengirimannya guys. Jadi buat driver ojol atau driver lain Gojek, Grab, Maxim atau Shopee, tetap hati-hati kalau dapat orderan modus seperti itu. Dicek kembali, gue baru pertama kali nih dapat modus seperti itu. Untungnya nggak kejadian hal buruk. Oke, jadinya hari ini ngojol kebanyakan orderan anyep, delay, dan dapat bapuk hari ini nggak baik-baik saja. Orderan hari Sabtu lempem. Semoga aja nanti malam insya Allah gue akan lanjutin ngevlog ngojol kalau nggak ada halangan. Sekarang gue mesti istirahat dulu. Terima kasih sobat knalpot udah ngikutin vlog ngojol gue hari ini. Terus semangat, jangan bosan ngikutin vlog AR knalpot, karena banyak cerita-cerita ngojol yang didapat selama ngojol gue di jalanan. Oke sobat knalpot, gue mesti istirahat dulu. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di vlog ngojol gue selanjutnya. See you sobat knalpot, bye.